Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia, bulan yang mulia, kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang seandainya kita disuruh menghitung tidak bisa karena saking banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa menggunakan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kenikmatan itu kita gunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta anak cucu kita semua, termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul, dan nantinya termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan. Sudah ada di penghujung dari sepertiga dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan dalam satu bulan itu dibagi menjadi 3. 10 hari yang pertama, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Ramadan, itu adalah awaluhur rahmah, yaitu diturunkannya rahmatnya Allah. 10 hari pertama Allah menurunkan kasih sayangnya kepada seluruh manusia, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Semuanya mendapatkan kebahagiaan rahmatnya Allah pada 10 hari yang pertama dari bulan suci Ramadan. Nanti pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 bulan Ramadan, itu adalah hari-hari Allah akan memberikan maghfirah kepada umat manusia. Wa awsatuhu maghfirah, yaitu dicurahkannya pengampunan Allah kepada seluruh manusia asalkan mau bertobat kepada Allah dari segala macam dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sedangkan yang bagian yang terakhir tanggal 21 sampai akhir Ramadan itu adalah Aidkum minan nar, yaitu hari-hari dibebaskannya kita dari siksaan api neraka. Karena itu ma'asyiral muslimin, hampir habis bagian yang pertama. Agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan
untuk memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah amalan-amalan ibadah apa yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini? Tentu ada beberapa hal yang mulia dan diutamakan untuk kita kerjakan amal ibadah ini di bulan suci Ramadan. Yang pertama tentunya adalah kewajiban berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu dihukumi wajib. Wajib untuk kita kerjakan di dalam 1 bulan penuh di bulan Ramadan dalam setiap tahunnya. Kewajiban ini. Nah ternyata di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan, Allah pun sudah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum umat Islam. Umat Nasrani, umat Nabi Isa juga berpuasa. Umat Nabi Musa, Yahudi juga berpuasa. Umatnya Nabi Daud juga diberikan kewajiban berpuasa. Termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hanya saja perbedaannya di dalam teknis pelaksanaan puasanya, syariat di dalam ajaran puasanya. Kalau umat-umat yang lain itu ada di dalam sebuah riwayat, itu diceritakan di dalam sebuah kitab. Ada umat itu yang berpuasanya 1 hari 1 malam penuh. Berarti kalau berbukanya itu jam 12 malam, kalau sahurnya itu jam 12 malam, maka nanti bukanya juga jam 12 malam berikutnya. Ada yang berpuasanya itu hanya hanya parsial, hanya puasa tertentu. Artinya ada yang berpuasa tidak makan, gampangannya tidak makan nasi, akan tetapi boleh makan yang lain. Puasanya tidak makan daging, tapi boleh makan selain daging. Jadi yang berbeda adalah teknis ada di dalam pelaksanaan berpuasanya. Sedangkan syariat di dalam agama kita Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu berpuasanya mulai terbitnya fajar, ya gampangannya mulai subuh gitu ya, sampai dengan maghrib, terbenamnya matahari. Kemudian ya hanya itu, nggak boleh dalam satu hari 1 malam. Ya, hanya itu ya waktu untuk berpuasanya. Malam harinya tidak berpuasa, Ya. Dan tidak ada aturan harus berpuasa nasi, boleh yang lain nggak boleh. Kalau memang nasi nggak boleh, yang lain pun nggak boleh dimakan di saat waktunya berpuasa. Karena itu saya katakan bahwa yang paling penting bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi kita. Dan kita disuruh oleh Allah, hai orang yang beriman berpuasa. Ya, berpuasalah di bulan suci Ramadan seperti umat-umat yang lain. Dengan tujuan agar menjadi orang yang
bertakwa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, iman hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi dengan berpuasa, semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan dihapus, hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pengampunan Allah itu sungguh teramat penting untuk kita dapatkan. Berapapun banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kita yakin bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Untuk itu besok, ya ketika kita sudah masuk pada bagian yang kedua di bulan suci Ramadan, wa awsatuhul maghfirah, yaitu hari-hari di mana Allah melimpahkan maghfirahnya, pengampunannya, maka mari kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya ini. Baik itu dosa kecil, dosa besar, insya Allah Allah akan mengampuni, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang menyekutukan Allah, dosa yang menganggap bahwa Tuhan itu ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, sholat taubatan nasuha. Karena itu ma'asyiral muslimin, andai kita di tengah malam itu bangun untuk sahur, maka kesempatan bisa kita gunakan di situ. Pada 10 hari pertengahan, tanggal 11 sampai 20 di bulan suci Ramadan, ayo kita berazam, kita berniat akan selalu setiap malamnya melaksanakan sholat taubatan nasuha. Sholat taubat kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita, insya Allah janjinya Allah akan memberikan maghfirah, pengampunan. Pengampunan itu yang sangat kita butuhkan. Andai ada 2 orang, yang pertama orang yang ahli ibadah orangnya, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, sudah haji, tapi ternyata pernah punya 1 dosa, dan itu pun dosa kecil gitu ya, dosa kecil, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 1 orang lagi ahli maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa di kala Ramadan datang, tidak pernah mengeluarkan rezekinya untuk bersedekah atau zakat, ya, apalagi menunaikan ibadah, tidak pernah, ahli maksiat. Sudah nggak terhitung dosa-dosa yang pernah dia lakukan, tapi ternyata Allah mengampuni semua dosa-dosa itu karena sudah taubatan nasuha. 2 orang ini meninggal. Yang satu banyak dosa, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah beribadah. Yang satunya ahli ibadah, tapi punya dosa, terus meninggal. Mana yang lebih baik? Tentu yang baik adalah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa, karena sudah melakukan taubatan nasuha kepada Allah. Tapi yang satu, walaupun banyak amalan ibadahnya, tapi ada 1 dosa yang ternyata Allah tidak mengampuninya, maka menghadap pada Allah masih membawa noda, masih membawa dosa, dan dosa itu harus ditebus,
harus dibersihkan dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, baru nanti akan diangkat masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, menghapus dosa-dosa kita yang lalu, mulai kita akil balik sampai sekarang dewasa seperti ini, yakin bahwasanya banyak sekali dosa yang pernah kita lakukan, maka niatan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan agar ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan, keimanan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan di tahun ini. Mari kita gunakan Ramadan ini, kita jadikan Ramadan yang terbagus dari sekian banyak Ramadan yang pernah kita alami. Kita jadikan puasa kita di Ramadan ini adalah puasa yang terbaik di antara puasa-puasa yang pernah kita lakukan selama ini. Mari kita jadikan ibadah-ibadah kita di Ramadan ini ibadah yang terbagus dibandingkan ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita dimasukkan di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Demikian kajian sedikit terkait dengan amalan-amalan apa yang perlu kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yang kali ini kita bahas tentang puasa wajib bagi kita orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.